Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Ketemu lagi dengan saya Irsandi di mata kuliah Analytic Thinking dan Creative Thinking. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas materi terkait pembentukan konsep, logika, dan pengambilan keputusan. Jadi teman-teman, pembentukan konsep berhubungan dengan pengasahan sifat-sifat yang sesuai dengan kelas objek atau ide gitu ya. Dalam hal ini lebih menspesifikasikan komponen atau ciri-ciri dari konsep dan bagaimana konsep terstruktur dalam jaringan semantik gitu. Bahwa definisi awal konsep adalah penggambaran mental ya, ide atau proses gitu ya. Nah, konsep didefinisikan juga dalam ciri-cirinya. Ciri-ciri yang digunakan di sini adalah karakteristik suatu objek atau kejadian yang juga merupakan karakteristik objek atau kejadian lainnya gitu. Dari sudut pandang kognitif, dasar untuk menerima sebuah karakteristik sebagai sebuah ciri adalah subjektif ya. Sini ada asosiasi ya. Jadi teori yang tertua dan paling berpengaruh dalam pembentukan konsep adalah prinsip asosiasi. Juga diketahui sebagai asosiasisme gitu. Prinsip asosiasi mendalilkan bahwa pembelajaran konsep adalah hasil dari menguatkan pasangan tepat dari sebuah stimulus dengan respon yang mengidentifikasikannya sebagai sebuah konsep gitu. Dan non penguatannya itu pasangan yang tidak tepat dari sebuah stimulus dengan respon untuk mengidentifikasikannya sebagai konsep. Lalu pengujian hipotesis ya. Tahap awal dalam pembentukan konsep adalah memiliki hipotesis atau strategi yang konsisten dengan objek penyelidikan kita gitu. Partisipan strategi boleh memilih dalam pembentukan konsep untuk menyertakan pemindaian dan pemusatan. Masing-masing memiliki subtipennya sebagai misalnya di sini pemindaian simultan gitu ya. Jadi partisipan mulai dengan seluruh hipotesis dan mengeliminasi yang tak dapat dipertahankan. Kemudian pemindaian berturut-turut ya. Jadi partisipan mulai dengan hipotesis tunggal, mengembangkannya jika berhasil dan menggantinya dengan hipotesis lain jika tidak ya tidak berhasil gitu ya. Kemudian pemusatan konservatif. Partisipan memformulasikan hipotesis lalu memilih kejadian positif sebagai fokus dan kemudian membuat urutan penyusunan kembali gitu. Kemudian kemungkinan fokus ya fokus gambling, mengganti lebih dari satu ciri dalam waktu yang sama gitu. Nah, dari strategi-strategi yang tersebut memfokuskan bahwa konservatif menjadi paling efektif gitu ya. Kesulitan model Blunder juga adalah bahwa hal tersebut mengasumsikan partisipan berpegang pada suatu strategi di mana secara aktual partisipan berada dalam kebimbangan dan berpindah-pindah ya di antara beberapa strategi selama menjalankan tugas gitu. Lalu logika. Nah, berpikir adalah proses umum untuk menentukan sebuah isu dalam pemikirannya. Sementara logika adalah ilmu berpikir. Nah, walaupun dua orang dapat berpikir tentang hal yang sama, namun kesimpulan mereka mungkin berbeda gitu. Aristoteles memperkenalkan suatu sistem ya penalaran atau validasi argumen yang disebut silogisme. Gitu. Sebuah silogisme mempunyai 3 langkah yaitu premis mayor, premis minor, dan konklusi. Nah, konklusi diraih ketika penalaran silogistik diakui valid atau benar gitu. Jika premis-premisnya akurat dan bentuknya benar, konklusi yang tak logis dapat ditentukan dan sebab-sebabnya terisolasi. Lalu penalaran deduktif ya. Jadi konklusi dihasilkan melalui proses penalaran deduktif ya. Menurut Johnson telah mengidentifikasikan 4 kemungkinan dalam studi ilmiah tentang logika deduktif. Itu kesimpulan rasional berdasarkan perangkat logis ya dari hubungan, kemudian kesimpulan proporsional berdasarkan negasi dan koneksi, lalu silogisme berdasarkan pasangan premis yang berisi pemberi sifat tunggal, lalu menjumlahkan kesimpulan kuantitatif berdasarkan premis yang berisi lebih dari satu kesimpulan gitu.
Keempat, kemungkinan terlibat dalam pengambilan keputusan dan telah formalisasikan gitu ya oleh para ilmuwan logis ya ke dalam sejenis kalkulus predikat. Yang kedua, penalaran silogistik ya. Jadi bentuk cara memecahkan silogisme adalah dengan menggambar diagram Venn ya. Silogisme lebih sulit dibandingkan yang lain, mungkin disebabkan oleh pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki untuk mengenal argumen yang logis ketika menghadapinya gitu. Nah, efek pertama disebut efek atmosfer ya, dalam efek kedua berhubungan dengan keabsahan suatu argumen yang mungkin dihasilkan oleh pendidikan formal tapi lebih cenderung dihasilkan oleh latihan gitu. Nah, yang dimaksud atmosfer di sini adalah kecenderungan untuk menerima atau menolak suatu argumen berdasarkan bentuknya gitu. Bahkan Johnson Wright dan koleganya mendemonstrasikan bahwa bentuk silogisme memiliki pengaruh kuat pada kesimpulan yang ditarik gitu. Dalam bahasa simbolis, silogisme itu ya, misal gini, A, B, dan BC menghasilkan kesimpulan AC gitu. Sementara silogisme BA dan CB menghasilkan kesimpulan CA gitu. Walaupun struktur silogisme terlihat sama, sebenarnya perbedaan dalam pemasangan akan menciptakan atmosfer berbeda, berujung pada kesimpulan berbeda pula gitu. Lalu pengambilan keputusan dalam kehidupan nyata ya. Jadi di sini ada dialog penalaran. Salah satu cara suatu argumen bisa diuraikan adalah dengan mengidentifikasikan komponen struktur pokok ya, struktur pokok. Komponen dari dialog argumentatif terdiri dari tuntutan, kadang-kadang diikuti oleh kelonggaran ya, permintaan atas dasar kebenarannya, atau penyangkalan. Penyangkalan bisa diikuti oleh kelonggaran atau sangkalan tandingan gitu. Lalu keliruan reifikasi ya. Jadi reifikasi suatu ide artinya menganggap bahwa ide itu nyata ketika sebenarnya ide itu bersifat hipotesis atau metafora gitu. Lalu ada juga argumen ya, ad hominem. Argumen ad hominem adalah argumen yang menyerang karakter seseorang dan bukan isi argumennya gitu. Itu yang sering terjadi. Ada juga argumen yang menggunakan paksaan dan kekuatan, penggunaan kekuasaan untuk mengesahkan suatu argumen gitu. Lalu menggunakan kekuasaan dan ketenaran. Jadi sebuah kesalahan logis dibuat oleh orang-orang berkuasa atau terkenal di suatu wilayah yang membuat pernyataan orang lain gitu ya. Argumen mayoritas pasti benar. Argumennya adalah jika kebanyakan orang melakukan sesuatu, hal itu pasti benar gitu. Lalu ada argumen manusia jerami. Argumen manusia jerami ini artinya membangun suatu argumen yang lemah dan menghubungkannya dengan orang lain sehingga bisa mengalahkan gitu. Nah, lalu kerangka keputusan ya, menurut Tversky ya dan Kahneman, kerangka keputusan adalah konsepsi tindakan, hasil keluarannya, serta kontingensi pembuatan keputusan yang diasosiasikan dengan pilihan-pilihan tertentu. Nah, kerangka diadopsi oleh seorang saat akan membuat keputusan. Nah, dikendalikan oleh formulasi masalah serta norma, kebiasaan, dan karakteristik personal dari individu itu gitu. Di sini yang pertama itu memperkirakan kemungkinan ya, atau probabilitas ya. Nah, probabilitas suatu peristiwa dapat dikalkulasikan ya dengan matematika, sementara kejadian-kejadian lain ditentukan hanya dengan pengalaman sebelumnya gitu. Lalu heuristik keterwakilan, nah mengukur probabilitasnya atau peluang sebuah kejadian dipengaruhi tidak hanya oleh ketersediaan kejadian tersebut, namun juga besarnya keterwakilan kejadian dalam hubungan dengan seberapa sama kejadian tersebut